Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya sehat ya dalam akhir pekan ini. Ya, tidak terasa kita sudah masuk ya di web yang terakhir dari beberapa kali web kita pada keseluruhan aktivitas belajar pada mata kuliah jaringan komputer. Ya, pada pertemuan web kita yang terakhir ini, tentu, Bapak ingatkan kembali ya mengenai, tugasnya ya yang terakhir, tugas yang ketiga, ya karena, kalau Bapak lihat, ya dari keseluruhan mahasiswa yang mengumpulkan, tugas, itu baru, 4 orang ya. Ya, baru 4 orang yang memasukkan tugasnya. Ya, Bapak mau chat dulu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Dihimbau untuk segera mengumpulkan tugas 3 pada aktivitas belajar 12 karena waktu deadline tinggal 2 hari lagi. Ya, baru 4 orang yang sudah, mengumpulkan tugasnya. Nah, untuk itu mari kita coba langsung untuk, melakukan pengecekan ya. Ya, melakukan pengecekan pada tugasnya. Yang pertama di sini ada tugas dari Christian ya, Octavianus Ritardo Sirait. Kita coba download dulu. Oh, ini sudah kita download. Kita open. Oke, Bapak ganti share screen-nya dulu. Nah, kita lihat tugas dari Christian ini. Dia melampirkan, berupa video, tetapi isinya hanya file dokumen aja. Ya, tidak ada sama sekali, hasil praktik ya dari instruksi tugasnya. Ya, berupa membangun ya, sebuah topologi, ya kalau kita lihat dari nomor 1 di sini, bangun dari 4 buah PC atau komputer, kemudian nanti dihubungkan dengan 1 buah switch ya, kemudian nanti di-ping ya ke 4 komputer tersebut. Tugas kedua juga, ditambahkan 1 buah server yang dihubungkan tadi ke 4 komputer tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, panduan yang ketiga itu adalah menambahkan lagi 1 server DNS. Ya, kemudian nanti, server HTTP itu bisa, diakses melalui DNS servernya. Nah, baru yang keempat nanti dibuat topologi ya, menyesuaikan dengan gambar. Ya, kemudian instruksinya di situ kita ping ya dari PC 0 ke PC 1. Ya, dan tentunya pasti terhubung ya. Kemudian yang selanjutnya di-ping lagi dari PC 1 ke PC 0. Ya. Kemudian yang ketiga kita buka web browser ya pada Cisco Packet Tracer kemudian ngakses ilkom. Ya .com ya dari PC 1 dan, halaman ilkomnya ini harus terbuka. Nah, begitupun untuk pendidikan ilkom ya. Nah, nanti diakses dari PC 0. Nah, ini pendidikan ilkom, kemudian nanti halaman browsernya itu terbuka. Nah, kalau kita lihat dari, tugasnya, Christian tadi, itu, sama sekali dia tidak ya
tidak menyesuaikan ya dari instruksi tugasnya ini. Ya, sama sekali tidak menyesuaikan. Dia tidak ada sama sekali bikin 4 buah PC dengan Cisco Packet Tracer ya. Tidak ada juga nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah, jadi nilai tugasnya itu ya hanya sebatas perkenalan aja. Oke, Bapak mau langsung nilai ya, tapi nilainya dari sini aja. Ya, jadi tugasnya ini tidak sesuai instruksi. Ya, ya, tentu kalau tidak sesuai instruksi ya pasti nilainya ya se tidak sama ya, tidak ada sama sekali nilai yang bisa diberikan. Ya paling ya nilainya ini hanya nilai upload tugasnya ya, karena sudah dibikin dalam bentuk video. Oke, sudah nilai. Kemudian tunggu dulu, Bapak chat dulu ini ya, Christian, supaya eh, dia memperbaiki lagi. Silakan perbaiki tugas ketiga. Menyesuaikan instruksi. Ya, satu. Ini kayak memang si Christian ini dari tugas awalnya tidak pernah sama, tidak pernah sesuai instruksi. Mudah-mudahan ini diperbaiki lagi. Oke, kita lanjut ke siapa lagi? Nah, ini ada Ika Fatisna Mutmainna. Nah, mari kita cek tugasnya. Mudah-mudahan sudah sesuai ya dengan instruksinya. Oke, saya coba cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepatis Mutmainah dengan NIM 0540182 Prodi Informasi. Di sini saya akan melakukan praktik tugas 3 untuk proyek jaringan komputer. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer, 1 buah switch, hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Jadi kita tambahkan pertama di sini kita akan menambahkan 4 buah komputer. Ya, jadi dia menambahkan 4 buah komputer PC, oke. Kemudian Kemudian 1 kita buah switch. hubungkan untuk masing-masing komputer itu ke switchnya menggunakan kabel. Iya, oke. Dihubungkan ya dengan switch-nya ini masing-masing PC tadi. Oke. Masing-masing Oke, ini komputernya sudah terhubung ya, tetapi belum IP terkoneksi. ya. Nah, masuk ke konfigurasi kemudian interface-nya. Oke, ditambahkan IP address ya. Oke. Oke, jadi dia pakai satu-satu ya. Kemudian ini PC 0, PC1 PC0 tadi itu, kemudian PC1. Oke, 192.168.1.2. Oke. Kemudian PC yang kedua ya 192.168.1.3 kayaknya. Oke. Yang terakhir PC yang ketiga ya 168 ya. Oke. Oke, kemudian Kita cek lagi. ya coba di ping ya. Nah, sesuai dengan Oke, instruksi coba nanti kita akan melakukan ping ya. ping. Ya. Kemudian command Command prompt prompt, kemudian kita ping. ketik ping. Kita masukkan IP untuk komputer 1. Ya, kita coba lihat ya untuk pingnya ini di komputer 1. Oke, Berhasil ya. Dan kita coba untuk PC yang kedua. kedua. Ya, jadi untuk
Hasil ya. Kemudian lanjut panduan visi ke yang pertama ini sudah sesuai. Ya, dia bisa ngeping ya ke 4 PC. Oke, Ya, sekarang PC lanjut 0 ke PC ke 1, visi nomor PC 4. 0 ke PC 2, dan seterusnya. Begitupun untuk PC 1 bisa ngeping ya ke PC 0, PC 2, dan seterusnya. Oke. Oke. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Ya, jadi Ya ini kan di sini sudah sudah ada 4 sesuai ya komputer. untuk panduan Jadi yang kita tinggal pertama. Kemudian kita cek lagi untuk yang kedua dengan menambahkan server HTTP ya. Ya, jadi ditambahkan server HTTP. kita atur Oke, IP-nya. kemudian ya tambahkan IP-nya di sini. Ya, oh jadi .5. Oke, tambah subnet mask-nya. Sudah. Kita akan mencoba untuk masing-masing PC-nya itu ya menggunakan IP yang ada di server HTTP. Ini kita masukkan PC nomor berhasil. Berhasil. Oke, Kemudian kita ya lanjut sudah ke bisa ya. PC nomor 2. Akses dari PC 0, kemudian akses ke PC 1. Oke. Berhasil ya. Ya, Kemudian jadi lanjut ke untuk PC panduan yang nomor kedua, 3. sekiranya nggak ada masalah ya. Kita Nah, next lagi ke server panduan dan yang komputer bisa. ketiga. Nah, Ya, sini kita ditambahkan atur server terlebih satu dahulu buah ya server DNS untuk ya. IP-nya. Di mana nanti ini untuk akses HTTP-nya itu ya nanti dia melalui server DNS-nya. Kemudian untuk membuat server DNS, kita masuk ke bagian service. Kemudian kita masuk ke bagian DNS. DNS Nah, ya, di oke. sini untuk bagian DNS Kemudian itu kita on kan. on ya, Kemudian betul. kita membuat satu nama. Misalkan di sini Ya, tugasika.com. tugas. Nah, kita Ya, kasih IP yang tadi 192.1.6. Kemudian kita add. Nah, sudah ya. Kemudian kita akan coba hubungkan menggunakan kabel. Oke, kemudian kita akan memastikan komputer bisa mengakses HTTP melalui DNS tadinya. Oke. Misalkan di sini kita isi ya di bagian DNS servernya itu menggunakan IP server DNS tadi 92.168.6. oke. Kemudian PC yang kedua masuk ke config 192.192.8.6. PC yang ketiga 192.168.4.9. Ikan Oke, setiap kita dari percepat stop saja. Nah, kita masuk lihat ke akses ke web browsernya. masukkan IP server DNS-nya. Tugas.com. Oke. Berhasil Nah, masuk ya. dan masukkan Ini tadi sudah yang kita kasih cocok nama ya. pas membuat server DNS. Kita cek PC yang kedua apakah berhasil untuk masuk desktop. Oke. Berhasil ya. Ya, Kemudian jadi untuk PC yang panduan ketiga, yang ketiga sudah sesuai. Lanjut lagi ke jadi nomor 4. Jaringan seperti ya, pada gambar yang tersebut. panduan yang Kita coba ya. keempat ya dengan menyesuaikan Di sini kita perlu yang bagian atas itu topologi 2 server. dari panduannya. Oke, kita percepat aja. Server juga ya.
Oke. Ya, masukkan. Dari sini. Nah, kita lihat Kita pengaturan yang masukkan pertama page, dulu dari Mas Ethernet, jadi masukkan. isi 1 ya. Saya masukkan interface-nya untuk fast Ethernet-nya ya. Oke, kemudian di servernya. Semua. 2. Oke. Dari ini masuk konflik Ethernet. Kemudian kemudian ya, kemudian kita akan menambahkan default gateway itu masing-masing. Nah, ini belum Bisa terhubung di routernya ya. maka di sini Ya, tambahkan default untuk gateway-nya itu default gateway-nya. default gateway-nya itu adalah 2. Dan dengan lagi router atau bagian 000 yang kita setting. Oke, di routernya di sini ada Dan kita interface-nya ya. Di sini ada yang tampil di 3 ya, dimasukkan 2 yang terhubung ke PC di bagian atas dan server bagian atas. Kemudian nanti yang satunya lagi untuk di bagian bawah ya, di bagian sini. Ya, untuk Ethernet yang keduanya. Masukkan terus menggunakan menggunakan yang kita close, kita masuk ke 0.10/1. Oke, 2.3. Oke. Jangan lupa di-on-kan. Di-on-kan dulu ya. Ya, belum on-kan ini. Iya. Kemudian kita masuk ke RIP. Kita tambahkan. Kemudian kita close. Kemudian kita akan menambahkan kepada di bagian DNS server. Ya, kita masuk sama ke tadi ya. yang kemudian kita masuk ke DNS. Kita yang on-kan sebelumnya untuk DNS. Kemudian kita masukkan ilkom.com. ilkom.com. Oke. Masukkan Address-nya 192 dan 168.1.3. Ya, kita add. Kemudian masukkan pendilcom.com. Add ya. Oke. Kemudian kita akan memasukkan DNS ke masing-masing DNS server ke masing-masing PC, yaitu PC 0 dan PC 1. Sampai di sini 192.168.1.3. Ya, masukkan IP DNS servernya. Kemudian di PC 2, PC 1 masukkan 192.168.1.3. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan coba tes ya untuk soal ya, di tes ping ya, dari PC 0 ke PC 1. Pertama PC ke 0. Kita coba ping ke, kita ping menggunakan IP PC 1. 192.168.2.1. Berhasil ya. Kemudian kita lanjut kita menuju ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita buka command prompt, kita ping. Oke, nah ini sudah terhubung ya. Berhasil ya. Kita next lanjut ke kemudian tinggal dibuka akses ilkomnya tadi. Pastikan halaman ilkom.com. Akses ilkom.com. Ya, dari bawah ke atas ya. ilkom.com. Oke. Berhasil diakses. Kemudian perintah berikutnya buka browser akses ilkom.com dari PC 0. Dari PC 0.
pendilcom.com. Nah, Oke. berhasil diakses. Oke. Sekian praktik pada mata kuliah jaringan komputer untuk pembuatan tugas ini. Sekiranya saya ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, jadi untuk Warahmatullahi tugas wabarakatuh. dari Ika ini ya, Ika Fatina, ya saya kira sudah bagus ya, sudah sesuai instruksi. Mungkin bisa sedikit diperbaiki ya untuk halamannya tadi ya di web browser. Mungkin bisa sedikit nanti dimodifikasi sedikit ya, jadi masuk di indeks HTML-nya ya, supaya kalau ngakses tadi pendilcom dan ilkom.com itu bisa sedikit ada perbedaan ya. Ya, seperti tadi tugas seperti sebelumnya ada tugasnya Grafistama. Nah, itu diedit sedikit ya untuk indeksnya ya, indeks HTML-nya. Ya, tetapi itu sudah cocok ya, sudah sesuai. Tinggal Bapak mau nilai dulu nih untuk Fatihah ya. Sambil Bapak komentar dulu sedikit. Saran ya, hanya saran untuk bisa dimodifikasi ya indeks HTML ya pada web browsernya supaya membedakan antara yang ilkom ya, ilkom.com dan pendilkom.com ya. Oke, itu Bapak sudah nilai di IKA ya. Kemudian tadi ini sudah video yang kedua ya. Video yang pertama tadi itu Christian, itu sama sekali nggak ada yang dibuat ya. Hanya masukkan video, kemudian laporan aja yang ditampilkan, ya gitu aja. Jadi tidak sesuai ya dengan instruksi tugas, dan Bapak sudah suruh perbaiki kembali. Mudah-mudahan diperbaiki ya, karena sudah yang ketiga kali nih. Ya, yang ketiga kali tugasnya Christian itu tidak dibuat ya sesuai instruksinya. Nah, mari kita lihat dari Muhammad Fadil Hurasan ya. Pak copy dulu link YouTube-nya. Satu lagi ya. Ya, supaya ada sedikit gambaran. Kurang jelas ya, bisa mungkin resolusinya coba Bapak naikkan dulu. Oh, sudah paling tinggi. Oke, ini 0, 1,2, oke. Kalau betulnya langsung saya tambahkan sedikit. 1, oke. Ya, langsung buat definisinya ya. Ya, bisa lebih, kalau sepertinya bisa lebih cepat ya. Ya, bagian bawah ini khusus pin 1 tadi. Oke, kemudian server
sisi 1 ke sisi 0, 8.2. Ya, ini sudah kita pin ya, dari sisi 1 ke sisi 0, kemudian dari sisi 0 ke sisi 1. Browser com. Kemudian com. Balik ya, kita kerja dulu yang tugas keempat, baru masuk ke instruksi yang pertama dan kedua. Balik ya. Oke, intinya kalau sudah selesai yang apalagi yang instruksi yang keempat, ya, atau panduan yang keempatnya pada ini itu di aktivitas yang 12, ya otomatis pasti bisa menyelesaikan untuk yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ya, karena yang keempat itu dia jauh lebih rumit ya dibanding yang kedua. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, saya kira ini sudah tidak ada masalah ya. Kita percepat aja, kemudian kita lihat proses timnya. Langsung websitenya ya. Oke, sekira tugas dari Muhammad Fadil nggak ada masalah ya. Ini sudah sesuai. Mungkin butuh sedikit tambahan di penjelasannya ya. Ya kurang penjelasan aja sih. Ya karena dia apalagi langsung aja pakai musik aja ya. Tapi secara garis besar itu sudah sesuai ya dengan instruksinya. Kemudian hanya 4 orang ya. Satu lagi. Nah, ini yang terakhir. Ferdian Zogara. Oke. Sambil Bapak nilai dulu ya tugasnya Fadil. Oke. Oke, Bapak nilai dulu ya. Oke, sudah lanjut lagi ke yang terakhir, tugas dari Ferdian. Ya, mudah-mudahan tugasnya ini sesuai juga instruksi. Oh, mesti kita download ya. Tidak tampil embed. Iya, nggak apa-apa, Bapak download dulu. Kita ganti screen. Sambil ngedownload ya. Ya, jadi ada beberapa model pengerjaan tugasnya. Maksudnya caranya ya dalam mengumpulkan tugasnya ya selama masih memenuhi ya atau masih menyesuaikan dengan
instruksi tugasnya saya kira nilainya aman-aman saja. Oke, kita coba lihat tugas dari Ferdian. Kita share screen dulu. Ferdian. Laporan praktik dasar Apa yang dibikin? atau informasi mengenai untuk perintah dir. Perintah ini menjelaskan berbagai parameter yang Saudara Oli Kristal. Anjing, bangsat. garis miring. Ngentot. Perintah ini memiliki Monyet. DHC. Ketika dia adopter mendapat alamat IP yang aktif. Kayaknya ini salah kirim ini tugasnya ini kalau gini ya. Ya sama kemarin ada juga yang salah kirim tugasnya. Ya masih bisa diperbaiki ya. Ya karena ini tinggal 2 hari lagi. Ya Bapak cek dulu si Ferdian ini, Ferdian. Tugasnya silakan diperbaiki ya. Sudah diperbaiki ya terlebih dahulu. Tunggu ya Bapak cek dulu ini tugasnya silakan di ya. Muhammad Ferdian Zugara. Oke. Oke, jadi itu ya tentang keseluruhan tugas yang masuk ya dari tugas yang ketiga. Ya, dari 4 yang sudah mengumpulkan hanya 2 yang memenuhi standar ya atau mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, selebihnya itu tidak sesuai sama sekali dengan instruksi. Entah itu belum bikin atau salah upload ya. Ya, pernah juga sebelumnya ada yang salah upload, tugasnya sudah diperbaiki ya akhirnya diberikan penilaian yang sesuai ya dengan tugas yang sudah dikerjakan. Oke. Untuk pertemuan kita ya pada hari ini ya sudah kita bahas tentang tugasnya. Sekarang kita akan masuk ke PowerPoint kita ya pada PPT yang aktivitas belajar ke-15. Ya, jadi kita akan membahas ini ya waktunya mudah-mudahan cukup ya untuk aktivitas belajar ke-15 tentang wireless LAN ya, wireless LAN. Ya, Bapak share screen lagi ke PPT. Sudah terbuka, oke. Ya, jadi kehidupan kita ya sudah tidak terlepas ya dari yang namanya ya wireless. Ya, ya tidak terlepas ya dari yang namanya wireless.
Ya, apalagi kalau biasanya di tempat-tempat seperti kampus, ya, kemudian kantor ya, kantor, hotel ya, atau tempat-tempat umum ya. Nah, itu biasanya sudah eh, banyak ya, atau sudah tersedia ya. Ya, tersedia jaringan wireless yang bisa kita akses. Ya, kalau misalnya di kampus biasanya itu bebas pakai biasanya ya. Ya, bebas pakai atau di kafe misalnya ya. Nah, di kafe mau mengerjakan tugasnya ya atau mau nongkrong misalnya ya atau ya lagi meeting misalnya ya. Ya, mau meeting dan sebagainya. Nah, itu tidak terlepas ya dari yang namanya wireless. Ya, wireless LAN itu sendiri. Ya, walaupun ya sering juga di perangkat kita ya, di device, terutama di eh, mobile kita ya, di smartphone kita itu sudah kita isi ya dengan kuota. Jadi kita pakai jaringan selulernya ya, jaringan selulernya. Tetapi ketika misalnya kita ingin menggunakan lagi, memanfaatkan lagi eh, menggunakan laptop misalnya, nah, biasanya kita aktifkan hotspotnya ya. Nah, jadi kita gunakan HP kita ya sebagai wireless juga ya untuk ya kebutuhan-kebutuhan internet kita ya di laptop misalnya ya ataukah di perangkat-perangkat yang lainnya. Ya, tetapi mungkin kalau misalnya ada yang berasal misalnya dari universitas terbuka ya di tempat-tempat yang mungkin tidak seperti di kota-kota besar misalnya, ya akses internetnya itu ya atau wirelessnya itu mungkin masih kurang ya. Tetapi setidaknya ya menjadi mahasiswa sistem informasi itu tidak terlepas ya dari yang namanya wireless itu sendiri. Oke. Kemudian dari pengertiannya ya dari pengertiannya bahwa wireless LAN itu adalah jaringan komputer ya yang menghubungkan dua perangkat atau lebih ya. Nah, dengan menggunakan ini ya distribusi nirkabel ya. Jadi tanpa kabel. Ya, jadi wire kan artinya kabel ya. Less itu tanpa atau enggak ya. Jadi wireless. Nah, sementara LAN itu kan lokal area network ya. Jadi eh, kita terhubung secara lokal tanpa menggunakan kabel ya. Ya, jadi kita mengakses jaringan lokal ya. Kemudian di sini ya tanpa menggunakan kabel. Ya. Nah, di mana untuk teknologi dari wireless itu dia menggunakan spektrum ya atau gelombang radio ya. Nah, gelombang radio OFDM dengan area koneksi tertentu. Iya, jadi ada areanya ya. Nah, makanya disebut wireless LAN ya karena ada area lokalnya aja istilahnya, tanda kutip area lokal. Ya karena jangkauan dari wireless itu ya paling kurang lebih ya antara 30 ya sampai 100 meteran lah. Ya mungkin itu sudah cukup ya jangkauan dari sebuah wireless LAN. Ya jadi tidak terlalu jauh ya, makanya ada LAN-nya di belakangnya, lokal area network. Sama kalau kita pakai kabel LAN. Ya, kalau kabel LAN sih ya bergantung seberapa panjang juga kabelnya ya dan biasanya tidak terlalu panjang-panjang amat.
Ya. Nah, tentu kalau kita pakai wireless dari sisi mobilitas itu kita bebas ya untuk berada pada posisi di mana saja ya. Jadi dia sifatnya skalabilitasnya mudah. Ya, bisa dijangkau dalam area tertentu di mana saja kita berada. Ya, misalnya di ruang tamu misalnya kalau di rumah ya, atau di kamar ya dan yang lain sebagainya. Sementara kalau kita pakai LAN tentu agak sulit ya. Ya, apalagi kalau kabelnya pendek, biasanya posisi kita itu terbatas. Nah, kemudian kalau wireless itu dia rentan interferensi ya. Iya, rentan interferensi. Ya, misalnya kalau ada apalagi microwave ya. Microwave atau misalnya ada Bluetooth misalnya atau ada akses point dari tetangga misalnya. Nah, itu kadang-kala mempengaruhi ya dari wireless kita. Ya, jadi misalnya kalau kalian ingin memaksimalkan penggunaan wireless-nya ya, misalnya seperti Bluetooth, ya usahakan dinonaktifkan dulu ya Bluetooth-nya. Ya, walaupun mungkin secara signifikan tidak terlalu berpengaruh, tapi setidaknya bisa terjadi interferensi. Nah, kemudian dari sisi yang lain, ya kita bisa lihat di sini bahwa untuk teknologi wireless itu dia menggunakan standar IEE ya, atau triple ya, triple 802.11. Ya, jadi ada standarisasi yang digunakan. Nah, di mana kita bisa melihat ya bahwa dari standarisasi tersebut itu sudah dikembangkan ya beberapa ya mulai dari yang berkode A ya dengan frekuensi 5 GHz. Nah, di mana kecepatannya ini sampai dengan 54 megabit ya per second. Ya, jadi megabit ya, bukan megabyte ya. Jadi usahakan dibedakan. Nah, ini kan masih banyak yang masih salah kaprah. Ya, kalau dia huruf B-nya kecil, biasa juga dia baca megabyte ya. Ya, padahal itu dia megabit. Dimana kan kalau 1 byte itu sama dengan 8 bit ya, jadi nggak sama. Ya, kadangkala kalau kita lihat ya dari provider itu biasanya dia menawarkan apalagi menawarkan penggunaan ya untuk koneksi internet misalnya, biasanya seolah-olah terkesan kecepatannya itu tinggi ya, padahal di belakang itu adalah huruf provider itu ya memang sengaja ya seolah-olah secara marketing ya kelihatan besar ya padahal dia hanya pakai bit ya. Kalau ini mungkin kalau megabyte ya paling hanya setara 5 megabyte saja. Kemudian dikembangkan lagi yang B ya. Nah, ini frekuensinya 2,4 ya GHz. Nah, kecepatannya ini dia berbeda ya antara di band ya, band atau frekuensi 5 GHz dengan 2,4. Ya, kemudian lanjut lagi ya di yang G ya. Nah, ini 2,4 tetapi sudah dinaikkan ya. Kecepatannya ya menjadi sama tadi yang 5 GHz tadi ya. Ya, jadi sama karena ya apalagi ya agak sedikit turun ya. Ya, kalau dari 5 di sini kedua itu hanya dari 54 ke 11. Nah, ini sudah sama. Nah, kemudian berkembang lagi yang tipe N, nah itu dia sudah dual band ya. Nah, di mana dia bisa pakai 2,4 ya dan 5 GHz. Nah, kalian bisa cek di HP-nya masing-masing. Itu ada di situ ya di standarisasi frekuensi. Biasanya ada di hotspot
Ya, di hotspotnya itu kita bisa pilih di situ, kita mau pakai ya bandnya itu seperti apa? Apakah 2,4 ya atau 5 GHz? Silakan dicek ya. Kalau di Bapak ini ada ya 2,4 GHz, kemudian 5 GHz. Ya. Kemudian berkembang lagi yang AC, nah itu naik ke 5 GHz ya dengan kecepatan 1 gigabit ya. Ya, 1 gigabit. Kemudian masuk lagi ke 11AX. Nah, itu sudah sampai ke Wi-Fi 6 ya atau disebut dengan Wi-Fi 6. Ya, dia kecepatannya sampai dengan ya 10 ya. 10 gigabit ya per second. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa dibikin 2 ya? Ada tidak perbedaannya ini? Ya, kenapa ada band ya? Band ya, frekuensi 2,4 iya dan ada frekuensi yang 5 GHz. Ya. Apakah ada perbedaan ya? Ya, apakah ada perbedaan ya? Nah, kalau kita lihat kalau dia 2,4 ya, 2,4 GHz. Nah, secara jangkauan, nah dia itu bisa lebih jauh ya. Ya, dia bisa lebih jauh. Jadi areanya itu lebih luas ya. Ya, lebih luas. Kalau misalnya kita bikin satu slide di sini ya, perbedaan eh, 2,4 dan 5 GHz. Oh, salah. Kita hapus dulu, kemudian kita bikin layoutnya yang ini aja ya. Perbedaan 2,4 dan 5 GHz. Ya, jadi ini 2,4 GHz dan ini 5 GHz. Nah, dari sisi jangkauan, nah kalau ini jangkauannya itu dia ya lebih jauh. Nah, sementara kalau ini jangkauannya lebih pendek. Langsung aja ya. Lebih pendek. Nah, jadi 2,4 GHz itu jangkauannya lebih jauh ya. Jadi kalau kalian pilih 2,4 ya tentu itu bisa lebih jauh ya daripada 5 GHz. Jadi lebih memungkinkan ya untuk apalagi wirelessnya ini di jarak-jarak yang agak jauh. Ya. Kemudian dari sisi kecepatan. Nah, karena jaraknya ini pendek, ya maka ini biasa dia lebih cepat ya, lebih cepat. Sementara ini lebih lambat. Ya, walaupun tadi kita lihat di sini itu sudah ada yang sama ya dari sisi kecepatannya di sini. Tapi kalau kita lihat tadi dari sisi sini, nah ini A dan B ya, nah itu memang ya beda dari sisi kecepatannya. Ya. Jadi ini cenderung lebih lambat, tetapi dia jangkauannya lebih jauh ya. Tetapi di sini kalau di sini lebih pendek, di sini lebih cepat. Jadi ada plus minusnya ya. Nah, kemudian bagaimana ketika ada penghalang ya? Ya. Ya, atau penetrasi ya, penetrasi penghalang misalnya atau tembok aja. Nah, misalnya kalau dia penetrasi tembok, nah dia di sini lebih tinggi. Ya, sementara kalau yang ini lebih rendah atau rendah aja ya. Nah, jadi penetrasi tembok kalau misalnya dihalangi ya, ada tembok yang menghalangi, nah dia di sini lebih tinggi ya atau lebih rendah. Oh, salah.
Saya paling cocok kalau lebih kuat ya. Ini lemah. Kemudian kelebihan ya di masing-masing tadi ya sudah bisa tergambarkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah dari sisi jumlah channel ya. Jadi jumlah channel biasanya itu kalau yang 2 GHz itu ya paling sampai 11 kalau nggak salah ya, 11 sampai 20-an. Ya, 20-an channel. Ya, sementara kalau yang 5 GHz ini itu 20-an ke atas ya channelnya. Nah, jadi jauh lebih banyak. Sementara ini nggak terlalu banyak. Nah, kemudian ini yang paling cocok ya untuk penggunaannya. Nah, kalau misalnya untuk yang 2 GHz cocok untuk karena ini tadi lebih jauh berarti cocok untuk area yang luas. Ya, dan IoT ya, jadi perangkat-perangkat yang berbasis IoT, ini lebih cocok kalau kita menggunakan yang 2,4 GHz. Nah, sementara kalau 5 GHz, cocoknya misalnya untuk gaming, streaming, ya, atau yang banyak akses poinnya. Ya, banyak. Jadi sisa tinggal kita pilih ya. Ya, misalnya kita mau gaming misalnya atau streaming ya bisa pakai yang 5 GHz ya. Ya, atau dalam satu tempat misalnya ada banyak akses point ya bisa pakai yang 5 GHz. Ya, pengaturan untuk akses pointnya. Ya, tapi kembali lagi ya bahwa ya akses point yang terpasang itu ya, apakah dia tidak dipatok ya atau tidak distandarisasi? Siapa tahu misalnya akses poinnya itu hanya memang ditetapkan 2,4 GHz ya. Nah, sementara kita punya untuk akses kita punya device itu ya malah akses yang 5 ya akhirnya tidak connect ya kecuali yang dual band secara langsung jadi dia bisa otomatis aja. Ya. Nah, kalau misalnya seperti di hotspotnya Bapak ini itu pilihnya di situ adalah yang ya 2,4 ya. Ya, 2,4. Nah, bisa juga sih sebenarnya yang 5 GHz ya. Nah, itu ya, perbedaan ya dari kedua frekuensi tersebut ya. Ya, ada 5. Jadi kalau ada tembok-tembok yang tebal ya usahakan pakai yang 2,4 ya. Kalau misalnya area terbuka ya nggak apa-apa. Kita pakai yang 5 GHz ya. Ya. Atau temboknya aja. Nah, silakan pakai yang 5 GHz karena dia ya dari lepas. Nah, selanjutnya kita arsitektur ya dari di sini dibagi empat ya, 4 arsitektur ya. Yang pertama ada station. Ya, semua komponen ya, jadi komponen-komponen yang dapat terkoneksi dengan station ya dalam arti
yang memiliki wireless network interface controller. Jadi station itu dia ininya ya, wireless network interface. Jadi ya itu juga masuk bagian station ya. Ada juga yang seperti HP ya, seperti HP, tetapi dia ya, laptop misalnya, PDA, ya, smartphone ya, ya PC, ya PC, ya walaupun misalnya ada PC yang tidak ada wireless network interface controllernya kan bisa dibelikan yang portable, yang model seperti model USB ya, model flash disk itu kan bisa. Nanti sisa dihubungkan ya dengan PC-nya. Ya, yang jelasnya yang dilengkapi dengan ini wireless network interface control. Itulah yang disebut sebagai station. Ya, di mana kalau misalnya dia access point, maka dia sebagai base station. Ya, jadi yang memancarkan sinyal. Ya, supaya kita bisa menggunakan jaringan nirkabel. Nah, smartphone juga kan bisa. Ya, kalau kita fungsikan dia sebagai hotspot, ya maka dia sebagai base station. Ya, karena dia akan memancarkan sinyal ya untuk bisa digunakan misalnya di laptop ya atau di PDA bahkan di PC ya, dan peralatan-peralatan yang lainnya misalnya ya seperti AC ya atau smart yang lainnya ya, smart TV misalnya ya dan yang lain sebagainya. Ya, ini kalau base station ya. Nah, sementara kalau klien itu ya dia yang sifatnya bergerak ya, perangkat-perangkat bergerak misalnya. Seperti laptop, PDA, smartphone ya dan yang lain sebagainya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan station ya, semua ya yang bisa terkoneksi dengan yang namanya jaringan. Ya, ada access point, kemudian ada client, ya atau host misalnya. Ya, ada laptop, smartphone, ya kalau klien tadi ya perangkat IoT misalnya, CCTV, ya pasti banyak lagi. Ya. Nah, kemudian masuk ke BSS ya, Basic Service Set. Nah, kalau station tadi sekumpulan komponen yang bisa terhubung, sementara BSS sekumpulan station, ya station ya, yang dapat berkomunikasi ya satu dengan yang lainnya. Ya, jadi sekumpulan station ya yang bisa berkomunikasi. Nah, di sini dibagi dua BSS ya. Ada yang independen ya, independen BSS ya, dan ada infrastruktur BSS. Ya. Nah, independen BSS ya, itu biasanya adalah jaringan ad hoc ya. Ya, di mana tidak memiliki access point. Misalnya ya, kalau kita mau terhubung antar dua laptop misalnya. Itu kan biasanya disebut dengan peer to peer. Ya, jadi tidak ada access point-nya, langsung aja terhubung ya dengan antar laptop dengan laptop yang satu. Jadi dua buah laptop yang dihubungkan ya dengan menggunakan ya apalagi ke wireless-nya ya. Ya, perangkat WiFi-nya ya dihubungkan. Nah, itu yang independen. Kalau infrastruktur, nah tentu dia akan menggunakan akses point-nya. Di mana akses point-nya itu nanti sebagai pusat komunikasinya. Ya, kalau tadi independen, ya disebut juga jaringan ad hoc ya, dan tidak ada akses point-nya. Nah, kemudian semua perangkat bisa berkomunikasi langsung ya.
ya, dan cocok untuk jaringan, misalnya mau kirim file misalnya ya secara cepat, nah, itu bisa. Nah, biasanya kalau kita mau kirim ya misalnya yang pakai AirDrop ya, nah, biasanya memanfaatkan teknologi dari wireless ya. Nah, atau misalnya mau kirim-kirim file ya pakai aplikasi tertentu misalnya ShareItka dan sebagainya. Nah, jadi bisa terhubung ya, terhubung antar dua perangkat, kemudian bisa saling mengirimkan file dengan cepat. Ya, jadi nggak ada akses poinnya. Ya, jadi dibedakan ya dua BSS, satu independen, satu infrastruktur. Kemudian yang ketiga ya, arsitektur yang ketiga ada yang disebut dengan ISS ya, Extended Service Set. Nah, jadi kalau tadi BSS itu sekumpulan station, sementara kalau ISS itu sekumpulan BSS ya yang saling terkoneksi. Ya, jadi dari beberapa BSS yang terhubung satu sama lain ya. Jadi semuanya terhubung. Kemudian nanti dia ya terdistribusi ya. Jadi sistem terdistribusi atau DS yang menghubungkan ya ISS ya. Jadi akses pointnya adalah sebuah sistem terdistribusi. Ya, setiap ISS memiliki ID ya yang disebut dengan SSID ya, yang berbentuk 32 ya byte karakter. Jadi ini ISS. Oke, extended. Nah, misalnya ya misalnya apalagi ditaruhlah misalnya di kampus ya, atau ya di hotel lah misalnya ya, atau di tempat ya yang kira-kira terdiri dari beberapa lantai lah misalnya ya. Ya, misalnya oh yang tadi ya yang Bapak hapus tadi. Nah, ini harusnya ini di sebelah. Nah, misalnya di UT ya, Universitas Terbuka, ada beberapa lantai misalnya. Nah, kita bisa lihat ya bahwa eh, ada jaringan ya yang didapatkan ya dari HP kita misalnya, ya ada yang ditangkap. Nah, dengan nama SSID itu adalah UT WiFi misalnya. Ya, UT WiFi. Nah, jadi semuanya terlihat sama ya. Tetapi ya bisa saja BSSID-nya itu berbeda ya. Ya, berbeda. Ya, tetapi kesemuanya itu tetap saling terhubung ya. Ya, saling terhubung. Jadi bisa saja perangkatnya itu berbeda atau akses poinnya itu berbeda ya, tetapi antar akses point itu saling terhubung ya. Ya, saling terhubung. Ya, kenapa? Karena ya masing-masing akses point itu tadi itu berbeda-beda MAC address-nya ya. Ya, jadi ada yang disebut dengan MAC address. Nah, inilah yang biasa MAC address itu ya terdapat pada NIC tadi ya, WNIC ya. Jadi media access control ya. Nah, jadi beda. Ini biasanya ada di itu tadi
WNIC ya. Ya, di slide yang pertama tadi. Slide kedua kah? Nah, ini WNIC. MAC address. Ya, jadi beda-beda akses poinnya ya. Jadi misalnya ada beberapa akses point. Ya. Nah, kemudian MAC address-nya tentu akan berbeda-beda ya, tiap akses point. Ya. Tetapi ya saling terhubung ya. Ya, saling terhubung. Itulah yang disebut sebagai ISS ya. Kemudian ada DS ya, distribution system. Nah, inilah yang menghubungkan tadi beberapa akses point ya dalam sebuah ISS. Ya, di mana konsep DS dapat digunakan untuk ini meningkatkan wilayah jangkauan. Nah, itu tadi ya kenapa ini ya UT WiFi misalnya lantai 1 ya lantai 2 atau lantai 1 dengan lantai 5 misalnya. Ya. Kalau jauh kalau lantai 5 ya, lantai 3 misalnya. Ya, karena kan apalagi jaringan internet yang masuk dengan menggunakan satu provider aja ya. Nah, itulah yang disebar ya, dibagi-bagi ya penggunaannya. Nah, di lantai 1 ya ada akses point di sini. Ya, jadi ada akses point. Nah, di mana dia tidak bisa akses point ini? Iya, biasanya kan kalau antar lantai itu kan tebal ya, betonnya itu, ya lantainya kan tebal. Nah, ini kan tidak bisa menjangkau sampai di lantai 3. Ya mungkin lantai 2 masih lah, tapi sinyalnya mungkin ya sudah berkurang ya. Iya. Nah, ya karena tidak bisa menjangkau lantai 3, ya maka ditambahkanlah lagi akses point. Iya. Yang kedua akses point 1 ini dan 3 ini, nah itu juga saling terhubung ya. Nah, jadi bisa meningkatkan tadi itu. Nah ini, wilayah jangkauan. Ya, jadi yang sebelumnya mungkin hanya bisa di lantai 1 dan 2, dengan adanya penambahan akses point ya dan bagaimana mengimplementasikan ya DS ini, maka ya lantai 1 dengan lantai 3 ya dengan 2 akses point yang berbeda ya tetap bisa ya saling terhubung ya untuk menggunakan ya satu jaringan ya internet ya, atau IP publiknya cuma satu. Oke. Nah, itu arsitektur ya dari wireless LAN itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat dari perangkatnya ya. Nah, perangkat-perangkat dari WLAN. Saya cek dulu apakah masih terrecord ini. Oke. Nah, perangkat-perangkat dari WLAN di sini ada berbagai macam ya. Ya, yang pertama ada access point. Ya, access point yang ini ya. Nah, kemudian di access point-nya nanti itu ya terdiri dari biasanya ini wireless NI ya. Jadi ini biasanya. Kemudian ada antenanya ya dan ada ya signal splitter. Jadi split ya dibagi. Ya ada signal pembaginya. Ya ini ya, signal pembagi di split. Kemudian ada kabel perpanjangan. Ya, taruhlah misalnya dia outdoor misalnya ya atau itu tadi mau dihubungkan ke lantai 1 dengan lantai 3 ya dikasih kabel jadi panjang. Kemudian ada lightning protector ya. Jadi untuk melindungi dari yang namanya hantaman petir ya. Ya, jadi ada pelindung petirnya di sini. Kemudian weatherproof enclosure ya. Biasanya ini kalau ada lightning protector dan ada
enclosure biasanya digunakan untuk pemakaian outdoor ya. Jadi WiFi-nya itu disimpan ya di luar ya, pemakaian outdoor. Ya, dan tentunya biasanya WiFi-nya itu atau wireless LAN-nya itu atau access point-nya itu biasanya dia lebih jauh jangkauannya ya. Ya, karena disimpan di outdoor. Ya, walaupun tidak terlalu jauh-jauh sekali ya, jauh-jauh aman. Ya, ataukah misalnya ya access point ya yang ingin dihubungkan misalnya ya ke rumah-rumah ya. Ya, ke rumah-rumah misalnya kalau ada yang hotspotnya atau di kos-kosan misalnya kan biasanya penyediaannya hanya satu, nanti dihubungkan antar kos-kos misalnya, kosan. Ya, sekaligus butuh kabel perpanjangannya, jadi disimpan di luar ya supaya ya tidak terkena sambaran petir misalnya dan tidak basah ya. Kemudian ada amplifier. Ya, kalau amplifier itu sebagai penguat sinyalnya ya. Ya, biasanya ada nggak di sini penguat sinyalnya? Yang nggak ada ya, jadi dipasangkan penguat sinyal biasanya. Ya, termasuk antena sih sebenarnya juga sebagai ya penguat sinyal, bergantung dari jenis sinyalnya ya. Ya, antena juga bagiannya. Kemudian yang selanjutnya ada ini sama tadi ya, CAT5 Lightning Protector ya, sebagai penghindar untuk sambaran petir. Kemudian yang terakhir adalah Power of Ethernet ya, PoE. Nah, ini biasanya kalau nggak ada sumber listrik ya, nggak ada sumber listrik untuk menyalakan access point-nya. Ya, nggak ada sumber listriknya, biasanya untuk apalagi penggunanya digunakanlah PoE. Nanti ya kabelnya ini itu ada powernya ya, ada dayanya untuk dialirkan ke ya perangkat-perangkatnya seperti access point-nya. Ya, jadi dia pakai PoE. Ya, apalagi kalau di tempat-tempat yang tinggi ya, enggak. Ini kan ada biasa terhubung ke sumber listrik biasanya, terhubung ke sumber listrik ya, supaya nggak perlu terhubung ke sumber listrik, pakaikan PoE aja ya, karena di sinilah nanti berasal sumber listriknya nanti di PoE-nya. Ya, jadi itu ya kurang lebih perangkat dari WLAN itu sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke WLAN security. Ya, WLAN security. Kenapa kita bahas juga ini? Karena ya akses dari jaringan nirkabel itu kan sinyalnya itu tersebar di udara, ya. Iya. Jadi bebas, iya. Siapa saja orang menangkap sinyal dari WLAN kita, ya, atau taruh akses point kita. Nah, sementara ya kalau jaringan LAN ya mesti hanya terhubung dengan kabel LAN-nya ya, jadi nggak sembarangan. Nah, berbeda dengan WLAN. Ya, kalau WLAN ya itu siapapun bebas ya. Ya bebas menangkap ya, apalagi ya misalnya tetangga ya atau orang lain misalnya. Nah, tentu butuh ya yang namanya fitur-fitur keamanan. Nah, fitur-fitur keamanan ini yang akan membatasi tadi ya orang-orang yang mencoba ya atau telah menangkap sinyalnya ya. Ya. Jadi perlu dikontrol ya akses dari sisi fisiknya tadi. Ya, makanya
bahaslah wireless security. Nah, untuk keamanan dari WLAN, nah ada yang disebut dengan ya wireless traffic encryption ya. Jadi dilakukanlah proses enkripsi ya untuk akses poinnya. Ya, jadi di akses poinnya itu harus ada fitur enkripsi. Nah, di mana fitur enkripsi itu ya itu awalnya berkembang dari yang namanya WEP ya. Ya. WEP, Wired Equivalent Privacy. Ya, WEP ya. Nah, kemudian ya karena WEP ini cenderung lemah ya dari sisi keamanan ya dan mudah untuk dilakukan penetrasi ya atau mudah diretas ya. Nah, ya akhirnya dikembangkanlah yang namanya WPA ya, Wi-Fi Protected Access ya, kalau nggak salah itu A-nya. Nah, ini WPA atau WPA 1, kemudian kembang lagi WPA 2 dan WPA 3 yang paling terakhir. Nah, itu bisa kalian cek ya di hotspotnya ya. Silakan dicek di hotspot di HP-nya. Nah, di situ bisa kita lihat ada security di situ ya. Nah, kalau di HP-nya Bapak itu ada security hanya tinggal 2 di sini ya. Jadi ada WPA 2 dan WPA 3. Ya, jadi WP sudah hilang dan WPA juga sudah hilang. Nah, ini bergantung ya dari jenis perangkatnya ya. Ya, ada yang biasa masih menyertakan WP ya dan WPA dan ada yang sudah menghilangkan ya, sisa WPA 2 misalnya atau hanya WPA 3. Ya. Nah, dari ketiga ya atau keempat lah fitur-fitur enkripsi tersebut. Nah, itu sudah mulai aman ya ketika sudah masuk ke era WPA 2. Nah, ini WPA 2 itu sudah lama digunakan ya. Iya. Ya karena dia menggunakan ini enkripsinya AES ya. Jadi Advanced Encryption Standard. Ya di mana dia untuk proses kuncinya itu dia menggunakan mulai dari 128 bit ya panjang kuncinya sampai dengan 256 bit. Ya, jadi ini sangat sulit ya untuk dilakukan misalnya brute force ya. Ya, serangan brute force. Jadi mencoba mengkombinasi ya bahkan dengan superkomputer pun itu sangat sulit ya karena butuh sampai ya ribuan tahun ya baru bisa memecahkan ya kombinasi dari enkripsi AES ya. Kecuali misalnya kalau pakai komputer kuantum ya mungkin bisa ya. Ya, karena kan sudah ada sekarang dikembangkan itu komputer kuantum. Ya, yang sifatnya kalau kuantum itu namanya superposisi ya. Nah, kalau selama ini kita mengenal komputer yang biasa ya atau superkomputer pun yang pakai itu dia hanya pakai 0 dan 1 ya. Ya. Jadi bit. Nah, sementara kalau untuk komputer kuantum dia pakai qubit ya. Nah, apa sih bedanya? Kalau qubit itu ya karena dia superposisi, maka misalnya kalau Bapak analogikan ya ketika kita menghadap ke depan ya sekaligus menghadap ke belakang. Ya. Jadi menghadap ke depan dengan sekaligus menghadap ke belakang ya. Menghadap ke kiri sekaligus menghadap ke kanan. Jadi superposisi. Ya, jadi itulah yang lebih mempercepat ya pemrosesan ya yang terjadi pada komputer kuantum. Ya, kemudian dikembangkanlah ada lagi yang namanya WPA 3 ya. Ya, WPA 3. Ya tentu dari sisi penggunaan apalagi metode ya sudah pakai yang namanya SAE. SAE ya. Kalau ini tadi WPA 2 pakai AES ya.
Nah, sementara untuk WPA3 dia sudah pakai SAE. Ya. Nah, ini kalian untuk lebih mengetahui lebih mendalam lagi ya silakan dipelajari materi kriptografi ya. Jadi di materi kriptografi itu lengkap. Ya, misalnya mana yang apalagi yang menggunakan kunci simetris ya. Jadi ada algoritma yang menggunakan algoritmanya untuk enkripsinya simetris dan ada yang asimetris. Ya, kalau simetris satu aja kuncinya ya. Kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi. Nah, sementara kalau kita pakai yang tidak simetris, nah itu dia kuncinya ada dua ya. Ada kunci public, ya, dan ada kunci private. Ya, jadi beda ya mana private key-nya dan mana public key-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sistem autentikasi ya dengan menggunakan radius. Ya, jadi ada yang disebut dengan radius ya. Nah, ini biasanya untuk penggunaan radius itu sendiri ya, itu diperuntukkan untuk misalnya jaringan kampus ya, atau kantor besar ya, atau seperti hotel. Nah, maksudnya gimana? Nah, maksudnya itu dia menggunakan ya, jadi kalau radius itu menggunakan username dan password ya untuk ya masing-masing pengguna. Ya, masing-masing user. Nah, sementara kalau yang dia tidak pakai radius, ya kalau sudah kita tahu password WLAN-nya, maka atau sudah bocor, ya maka orang bebas menggunakan ya password dari WLAN-nya atau wireless-nya, Wi-Fi-nya. Nah, sementara kalau kita pakai model radius, ya maka masing-masing ya orang itu hanya bisa memiliki satu username dan password. Ya, sebenarnya bisa sih lebih daripada satu ya. Nah, biasanya untuk penggunaannya kita menggunakan seperti mikrotik. Jadi ada mikrotik ya, akses point-nya mikrotik. Ya, yang bisa kita atur ya sedemikian rupa ya. Ya, sedemikian rupa. Kita bisa atur username dengan password, kemudian apa aja yang bisa diakses, ya berapa device misalnya untuk penggunaan username dan passwordnya. Nah, seperti itu ya. Ini bisa contoh misalnya device-nya pakai mikrotik misalnya. Ya, jadi dia tidak bergantung ya pada satu password, ya, dan cenderung ya bisa lebih fleksibel ya diatur. Ya, berbeda tadi kalau hanya tanpa radius, hanya satu passwordnya, ketika dia bocor, ya maka orang akan bebas mengaksesnya. Ya, nah, jadi dia lebih secure ya aksesnya per user. Kemudian ya tentu untuk trafficnya itu bahkan bisa dienkripsi juga ya seperti itu. Kemudian slide yang terakhir, oke sudah nggak ada ya. Ya, jadi sebagai kesimpulan ya bahwa ya pertemuan kita yang tentang manajemen ya dan wireless LAN itu sendiri
ya bahwa ya dari penggunaannya ya, penggunaan teknologinya itu sudah mengalami perkembangan ya. Ya dari yang awalnya ya hanya 11 ya Mbps ya. Nah, ini sudah meningkat ya. Dari 54 ke 11 ini sudah sampai 10 gigabit per second. Ya, mungkin sudah ada WiFi 7 ya atau Bapak pernah dengar itu jaringan berapa ya? 6 giga berapakah ya? Itu mungkin sudah lebih di atasnya lagi ya. Ya, sementara dikembangkan ya secara terus menerus. Nah, kemudian untuk struktur jaringan WiFi, nah itu tadi ya dari skala kecil hingga besar ya. Ya, dari untuk rumahan ya sampai perkantoran ya. Walaupun enggak besar-besar amat ya. Ya enggak seperti BTS ya. Ya, itu beda ya. Ya, beda. Nah, kemudian ya untuk perangkat-perangkatnya tadi ya, mulai dari access point ya, kemudian ada antenanya sampai dengan PoE. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir dari sisi keamanan tadi itu ya, dari WP ya sampai WPA2 sampai dengan menggunakan radius ya. Ya. Kemudian ya masing-masing perangkat itu ya beda ya untuk metode enkripsinya ya, dan untuk penggunaan yang lebih terprivate. Nah, ini kita bisa menggunakan ya model security yang menggunakan radius tadi ya, misalnya dengan memanfaatkan mikrotik ya, mikrotik atau perangkat-perangkat yang lainnya. Ya, mungkin itu ya sebagai kesimpulan ya dari pertemuan kita di aktivitas belajar yang ke-15 ya tentang manajemen dan wireless LAN. Ya, sebelum kita akhiri, seperti biasa Bapak ingatkan lagi tugasnya ya. Untuk kelas 271 ini, ya tinggal 2 hari tugasnya, silakan dilengkapi semaksimal mungkin. Ya, karena itu yang akan menentukan nanti ya nilai ya dari Tuton ini ya, Tuton di mata kuliah jaringan komputer. Ya, dan dicek lagi ya, siapa tahu kalau Bapak lihat kemarin itu masih bisa. Semua tugasnya sampai due date-nya itu sampai 1 Desember ya. Siapa tahu masih ada yang bisa ya, karena kita ini nggak bisa ngakses tugas sih, nggak bisa dilarang keras ya untuk mengedit apalagi waktunya ya, due date-nya atau deadline-nya ya, menyesuaikan aja apa yang sudah tersedia ya dari adminnya. Ya, sebelum diakhiri mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, mumpung ada yang join. Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup ya pertemuan kita yang terakhir ini. Ya, semoga apa yang kalian sempat pelajari ya di satu, ya ini ada chatnya ya. Misalnya upload hari ini. Oke, ditunggu ya Desti Relawati ya. Tunggu Desti untuk tugasnya yang ketiga. Usahakan upload sebelum deadline-nya ya. Kenapa? Karena biasanya traffic
melonjak ya di e-learning. Kalau traffic melonjak itu biasanya sulit untuk upload, ya biasanya loadingnya lama dan sebagainya. Nah, dari dosennya juga sulit juga untuk memeriksa ya. Kalau bisa diupload hari ini, ya bisa langsung diperiksa atau dikoreksi. Siapa tahu ya ada yang salah upload. Ya kayak tadi itu Christian, kita coba perlihatkan tadi tugasnya salah lagi, ya atau tidak sesuai lagi instruksi. Ya akhirnya disampaikan lagi untuk diperbaiki. Pernah juga ada yang kurang jelas ya dari sisi pengambilan videonya, suruh perbaiki lagi, dimaksimalkan lah. Ya, jadi nilainya yang awalnya mungkin ya hanya mungkin sekitar setengahnya, akhirnya bisa full ya, bisa full dengan memperbaiki tugasnya. Seperti itu. Jadi usahakan dipercepat uploadnya ya, karena ini sisa 2 hari lagi, besok 30, besoknya lagi 1 Desember. Oke, cukup dari saya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya sekali lagi Bapak minta maaf ya atas segala kehilafan, baik yang disengaja maupun tidak. Ya, dan tentunya Bapak ingatkan lagi ya bahwa jangan pernah berhenti ya untuk terus belajar ya, dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa cepatnya, kita dituntut untuk ya terus belajar dengan baik. Nah, termasuk di jaringan ya, di jaringan itu yang paling bagus peluangnya sebenarnya. Kenapa? Karena perkembangan jaringan itu nggak terlalu cepat. Ya beda dengan yang lainnya seperti AI ya, atau aplikasi-aplikasi. Nah, itu sangat cepat perkembangannya. Kalau di jaringan dari dulu itu aja, perangkatnya itu aja. Apa yang lagi? Enkripsinya itu aja. Dari dulu begitu-begitu saja ya. Ya, makanya masih bagus peluangnya dari sisi jaringan karena perkembangannya tidak terlalu cepat ya. Walaupun ya sudah ya lumayan cepat sih, ya tetapi tidak seperti perkembangan teknologi-teknologi yang lain. Oke, sekian dan terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.